Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dapat bertatap muka meskipun dalam keadaan virtual. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Setelah kita mempelajari proses lahirnya Daulah Abbasiyah, sekarang akan kita pelajari peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyahnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan simak bersama-sama. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah pada era kepemimpinan Khalifah kedua Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad al-Mansur menjadi titik yang cukup krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan Islam, yakni karena pindahnya ibu kota negara Dir al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah al-Mansur, dan yang kedua karena gerakan penerjemahan yang kemudian menjadi salah satu ikon kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Dan ini pula tidak lepas dari peranan Khalifah al-Mansur. Faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah yakni yang pertama faktor politik. Yang pertama karena pindahnya ibu kota negara Dir al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah al-Mansur. Dan faktor politik kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Yang kedua adalah faktor sosiografi. Yang pertama adalah meningkatnya kemakmuran umat Islam. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Yang ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam Bait al-Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Dalam masa ini, perkembangan ilmu keagamaan sangat pesat. Pada masa ini, ilmu tafsir menjadi ilmu sendiri, terpisah dari ilmu hadis. Buku tafsir lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas juga mulai disusun. Pertama kali yang melakukan penyusunan tafsir lengkap adalah Yahya bin Ziyad al-Dailami atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Farra. Yang kedua adalah ilmu fikih. Pada zaman ini pula juga mencatat secara penting di mana para tokoh yang disebut sebagai 4 imam madhab fikih hidup pada era tersebut, yakni Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Ilmu hadis pula juga mengalami masa penting, khususnya terkait dengan cara penulisan hadis-hadis Nabi yang munculnya tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas seperti Ibnu Jurayj bin Malik bin Anas, juga Al-Rabi bin Sabih, dan Ibnu Al-Mubarrak. Perkembangan penulisan hadis berikutnya muncul tren baru yang bisa dikatakan sebagai generasi terbaik sejarah penulisan hadis, yaitu munculnya kecenderungan penulisan hadis yang didahului oleh tahapan penelitian dan pemisahan hadis-hadis sahih dari yang dhaif, sebagaimana dilakukan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi, serta An-Nasai yang sampai sekarang pun menjadi literatur penting bagi umat Islam. Disiplin keilmuan lain yang juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada era Abbasiyah adalah ilmu sejarah, yang awal penulisannya dilakukan oleh Ibnu Ishaq dan kemudian diringkas oleh Ibnu Hisham. Selanjutnya muncul pula Muhammad bin Umar al-Waqidi yang menulis buku berjudul At-Tarikh Kabir dan Al-Maghazi. Bidang sosial budaya juga tidak luput dari perkembangan
seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Qasrul Zahabi dan Qasrul Khuldi. Sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samarra, dan lain-lainnya. Pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik, tokoh-tokoh yang terkenal pada masa itu yakni Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau yang dikenal dengan panggilan Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang penyair terkenal yang kita sampai sekarang yang bisa setelah sholat Jumat kita kumandangkan Ilahilas. Nah, itu termasuk juga karangan dari Abu Nawas. Yang kedua yakni Ibnu Atahiyah dan Al-Mutanabbi atau dan juga Ibnu Muqaffah. Tokoh terkenal dalam bidang musik yang kini karyanya juga masih dipakai adalah Yunus bin Sulaiman, Khalid bin Ahmad, Abu Nasir Muhammad bin Farah bin Uslah Al-Farabi, pencipta teori musik dalam Islam, dan Ishaq bin Ibrahim Al-Mausuli. Dalam bidang politik dan militer, pemerintah Daulah Abbasiyah dalam hal ini juga membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi, yang pada masa ini pula banyak dari orang-orang Turki menjadi militer dalam militer Bani Abbasiyah atau yang dikenal Diwanul Jundi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, melalui proses penerjemahan filsafat Aristoteles dan Plato, mulai muncullah para filosof muslim yang kemudian menghiasi hasanah ilmu pengetahuan Islam. Di antara filsuf yang terkenal pada masa pemerintah Daulah Abbasiyah adalah yang pertama Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq al-Sabbah al-Kindi, yang kedua Abu Nasir al-Farabi, Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Sina atau yang dikenal Ibnu Sina, yang nanti Ibnu Sina ini juga menjadi tokoh dalam ilmu kedokteran. Dan selanjutnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sayyih At-Tujibi bin Bajjah atau yang dikenal Ibnu Bajjah. Yang selanjutnya Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail Al-Qaisi dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Ghazali. Beliau juga dikenal seorang sufi, juga seorang filsuf juga. Ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kedokteran antara lain Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Hazin, ahli mata dengan karya Optics, dan Ibnu Sina atau Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau Ibnu Sina dengan bukunya Qanun fit Tib yang sampai sekarang juga masih tetap menjadi literatur wajib bagi para dokter. Ilmu kimia juga termasuk salah satu ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh kaum muslimin. Di antara tokoh kimia yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan Al-Kufi As-Sufi. Dalam bidang matematika dan sains, ilmuwan yang terkenal sampai sekarang adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabar sangat terkenal. Nah, oleh karena itu dalam matematika pun ada teori Al-Jabar dan algoritma pun yang menemukan adalah Al-Khawarizmi. Yang kedua adalah Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Kathir Al-Farghani dan Abu Raihan Al-Biruni. Dalam bidang sejarah, ulama terkenal antara lain Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub, Al-Muwafiri Al-Basri, ada Ibn Syam, Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Waqidi, Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, At-Tainuri Al-Mawazi atau Ibn Qutaibah, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari atau dikenal dengan Imam At-Tabari. Juga ahli tafsir
Dalam bidang astronomi, tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad bin Ibrahim bin Habib bin Samra bin Jundaid al-Fazari, atau dikenal sebagai pembuat astrolab atau alat yang dipergunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi, ulama yang terkenal adalah Ahmad bin Abi Ya'qub, Ishaq bin Ja'far bin Wahab bin Wadih, terkenal dengan karyanya Al-Buldan, Abu Qasim Ubaidillah bin Abdullah bin Hawrdazbih atau Ibnu Harzabah. Bukunya berjudul Al-Mawalik wa Al-Mawali. Abu Al-Mundir Hisam bin Muhammad bin Al-Sa'ib bin Bishr Al-Qalbi atau Hisham Al-Qalbi, terkenal pada abad ke-9 Masehi, khususnya dalam bidang studinya mengenai kawasan Arab. Dalam bidang astronomi, tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad bin Ibrahim bin Habib. Selanjutnya adalah bidang pembangunan dan tempat beribadatan. Yang pertama adalah madrasah atau dikenal dengan Madrasah An-Nizamiyah, didirikan oleh Nizamul Muluk. Beliau seorang perdana menteri pada tahun 456 sampai 486 Hijriah. Madrasah ini yang sampai sekarang diadopsi oleh Kementerian Agama menjadi lembaga pendidikan yang sampai sekarang diadopsi oleh Indonesia, dalam hal ini yakni Kementerian Agama. Kutab merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah, dan selanjutnya masjid. Masjid pada umumnya dijadikan sebagai tempat belajar tingkat tinggi dan tahasus. Majelis Munadharah merupakan tempat pertemuan para pujangga, ahli fikir, dan para sarjana untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Majelis ini dapat dijumpai di kota-kota besar lainnya. Mungkin Majelis Munadharah ini hampir sama seperti ya kalau sekarang itu namanya ya perguruan tinggi. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini adalah perpustakaan. Tempat ini merupakan perpustakaan pusat yang dibangun oleh Khalifah Al-Harun Ar-Rasyid dan dilanjutkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Nah, Baitul Hikmah ini merupakan hal atau bangunan yang sangat penting pada saat itu, di mana pada saat itu merupakan tempat untuk kajian keilmuan, pusat keilmuan, pusat intelektual yang menjadi titik tolak atau yang menjadi acuan perkembangan peradaban ilmu pengetahuan, di mana literatur-literatur dari Yunani kuno ditransliterasi atau diterjemahkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim dan ditempatkan di Baitul Hikmah. Nah, itulah mengapa Baitul Hikmah ini sangat penting pada era Khalifah Al-Mansur, khususnya pada pemimpinan Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun yang pada saat itu sangat-sangat mencintai keilmuan. Oke, hari ini cukup sekian pelajarannya. Semoga dapat dipahami dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.